Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Sehat pagi hari ini? Saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, Tuhan memberi kesehatan, memberi waktu buat kita untuk kita berbakti, berterima kasih, bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Persiapkan hati kita, bersatu hati, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Setiap hari kami rasakan kebaikan yang daripada Kristus. Dan minggu pagi hari ini kami datang ke tempat ini adalah anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami, berterima kasih, bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kami. Karena di sepanjang hidup kami, Kau senantiasa menolong, memberikan mujizat-mujizat dalam setiap kami. Dan sebab itu, biarlah Roh-Mu hadir tengah-tengah kami, membantu kami untuk kami dapat berterima kasih, membalas segala kebaikan-Mu dengan sepenuh hati. Terima kasih, Engkau yang memberkati ibadah pagi hari ini, dan kami percaya kami semua disegarkan. Ada semangat yang baru untuk mencintai Engkau, untuk menyayangi Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita beri tepuk tangan buat Allah kita. Lebih meriah lagi buat Allah kita yang dahsyat. Amin. Yang selalu ada dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan, kekuatan yang baru. Sebab itu pagi hari ini kami ajak semua jemaat untuk bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya,
jemaat untuk bangkit berdiri, katakan bersama. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seinjilmu. Haleluya, selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa sewinjilmu. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan bersama. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan, sorak-sorai buat Allah yang memelihara hidupmu. Oh, kami bersyukur, Allah yang hidup, Allah kami yang perkasa, selalu ada bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, meninggikan Allahku, meninggikan Tuhanku. Haleluya, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang menuntun langkah kami. Terpujilah namamu, oh Yesus. Oh, sana bagi namamu, haleluya. Hadir di tengah kami, berikan kekuatan pada kami, Allah Roh Kudus. Oh, haleluya. Ditinggikan namamu, datanglah kerajaanmu, dan mulia dalam kami, terindah dalam kami. Engkau yang bersama kami, berikan kekuatan yang baru. Kami memuji kebesaran-Mu, kami angkat hati kami, bersyukur pada Tuhanku. Terima kasih, oh, terima kasih. Bersyukurlah pagi hari ini. Sekali lagi Dia mengatakan kepada kita untuk kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu dalam setiap hari kami.
buat kasih setiamu yang ada dalam sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Ini kami El Shaddai menyembah Allah kami yang hidup. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Yesus. Kami akan lewati semua bersama Engkau. Perkenananmu Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi percaya pagi hari ini anugerah-Mu ada tengah-tengah kami. Roh Kudus memampukan kami untuk kami bersyukur, memuji, meninggikan dengan segenap hati kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi buat Allah kekuatan kita. Yuk. Dia gunung batu kekuatan kita. Amin. Sebab itu kami meninggikan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dalam hidup kami.
Yesus kekuatkan kita, berikan tepuk tangan yang lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Dialah gunung batu kita, amin. Jalan bersama akan ku undang, tanganmu menopang, jalani kehidupan. Kau mengangkatku dengan kasih sumpahmu, kau beriku kemenangan. Kekuatanku, arah hidupku, keselamatan, berikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut, sebab kau bersamaku. Yesus, jaminan hidupku. Percayalah Dia benteng kehidupan kita, amin. Sekali lagi bersama saya katakan, jalan bersama. Katakan kanan kirimu, akan ku gonggam, tanganmu menopang,
surga Allah kita. Lebih lagi buat Allah kita, haleluya. Ada sukacita bagi hari ini? Amin. Dipersilahkan duduk bersama, kita akan memberikan persembahan untuk kas Natal. Mari yang bertugas dipersilahkan. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup jalan-jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu.
Tuhan mau angkat hatimu, katakan kemuliaan nama-Mu. Dalam hadiratnya saya persilakan duduk, saudara. Saudara merasa berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini? Dia ada di dalam hati saudara dan dia ingin berbicara secara pribadi terhadap saudara. Mari tundukkan kepala, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu mengerti isi hati kami yang paling dalam. Tidak ada yang tersembunyi satu pun di hadapan-Mu, Tuhan. Engkaulah Allah yang paling peduli, Allah yang selalu memegang tangan kami seperti Bapa memegang tangan anaknya erat-erat. Tak pernah Dia tinggalkan sedetik pun. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang ya Tuhan. Namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia Engkau Allah yang paling mengerti Tuhan. Yang sedang terjadi, Dia mengerti. Oh, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Ya Tuhan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi. Sekali lagi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu mengerti umat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya,
mujizat menjadi nyata. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Puji Tuhan. Sehat semuanya? Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya bersyukur saya dipanggil Tuhan melayani. Saya bersyukur Tuhan panggil saya di tahun ini, visinya bagi saya pribadi yaitu berdoa syafaat. Ya. Kalau saudara ada di jalurnya rencana Tuhan, Tuhan pasti kasih visi saudara. Tidak mungkin enggak, karena Tuhan bergerak dengan tujuan. Ya. Tuhan bergerak dengan firman-Nya. Dan Tuhan enggak mau kita gelinding baik gitu seperti itu. Tapi Tuhan punya visi ya. Tuhan selalu berjalan dengan visi yaitu firman-Nya. Amin. Kalau saudara ikuti visi firman-Nya, saudara tidak akan salah jalur dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan kasih visi dalam gereja, dalam umat, apalagi dalam setiap kita pribadi, pasti ada goalnya, ya, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin hanya untuk kita hidup setiap hari cari nafkah, kerja, atau melayani. Tidak mungkin. Tuhan selalu bergerak dengan visinya Tuhan, ya, firman-Nya Tuhan pasti ada goalnya. Ya. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin, ya, tidak moga-moga. Tidak, insya Allah. Ya, firman Tuhan ini pasti, amin. Kalau saudara ikuti jalur firman-Nya Tuhan, saya percaya saudara tidak akan tersesat. Tapi sesuai dengan keinginannya Tuhan saudara, jadi bukan kemauan saudara. Ya, keinginannya Tuhan. Keinginannya Tuhan satu, saudara serupa menjadi Kristus. Ya, kemauan kita banyak, ya kemauan kita bisa lebih dari 1000. Tapi kemauannya Tuhan cuma satu, saudara serupa dengan Kristus. Nah, jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, saya bersyukur dipanggil Tuhan untuk banyak berdoa. Ya, dalam hal khusus berdoa syafaat, ya, membuang waktu, memberi waktu untuk berdoa, itu ternyata enggak gampang saudara ya. Itu bukan doa rutinitas yang saudara kerjakan bangun tidur, terus saudara laporan, terus saudara berikan rentetan doa yang saudara minta ini itu, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati anak istriku, berkati duitku, berkati apa saja. Bukan seperti itu saudara. Doa yang Tuhan mau adalah sesuai dengan kerinduannya Tuhan. Jadi bukan kerinduan manusia. Nah, sebab lewat doa itu kita menjalin hubungan namanya ya. Tanpa doa ya kekristenan palsu. Gak ada yang amin. Mbah Tomo saja, puji Tuhan. Tanpa doa kekristenan bukanlah kekristenan saudara. Bukanlah sebuah kehidupan Kristus. Ya, kalau saudara sudah banyak berdoa, lakukan terus saudara. Kalau saudara belum berdoa, berikan waktu untuk berdoa. Ya. Ini bukan tentang paksaan, tapi Tuhan punya satu tempat yang namanya kerinduan. Saudara rindu di sana? Yang benar. Kita nggak pernah rindu di sana saudara. Itu kerinduannya Tuhan. Supaya kita ada di sana. Mari kita buka saudara dalam 1 Petrus 4. Ayat 7 sampai 10. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari baca dan hormati firman-Nya. Saya percaya Tuhan dimuliakan dengan kesungguhan hati saudara mendengar firman-Nya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Saudara sudah pegang Alkitab masing-masing? Ya. Pesan Pak Mutu kemarin jangan enggak bawa Alkitab ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Enggak usah buru-buru, yang penting telinga saudara sendiri mendengar dan saudara nangkep isi firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab
kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudara, beberapa hari ini saya tuh diingatkan Tuhan tentang komitmen, saudara. Slide sebelumnya, Kak. Nah, komitmen di mana Tuhan itu sudah panggil saya merasa kuat bahwa Tuhan itu sudah panggil saya sejak anak-anak. Semakin saya dewasa, semakin dewasa, Tuhan semakin nyatakan bahwa kamu berikan hidupmu seluruhnya buat aku. Saya tuh manusia, saudara ya. Saya tuh bisa ragu. Ya, saya bisa ragu, tapi Tuhan itu setia dan selalu mengingatkan, menginsafkan, saudara ya. Saudara mungkin panggilan kita beda-beda, saudara ya. Ada saudara panggil di tempat kerja, dimanapun saudara, itu saudara Tuhan tempatkan, pasti Tuhan punya mau. Nah, komitmen itu kadang saya bisa lemah, saudara ya. Kadang saya bisa kalau lihat godaan ya di dunia ya. Kadang saya kalau lagi susah, lagi sulit, ya banyak pikiran gitu ya. Itu rasanya ragu, Tuhan, betul gak engkau panggil aku ini? Aku mau berikan hidupku nanti gimana Tuhan, anak istriku. Loh itu terlintas saudara di pikiran saya, saudara. Ya, tapi Tuhan Roh Kudus selalu insafkan ya. Apalagi kalau lihat kondisi dunia yang mengenakan. Ya enggak, betul saudara ya. Yang di dunia sana kan sangat mengenakan ya, yang menggoda ya. Tapi lewat ayat tadi yang kita baca ini saudara. Nah, tapi saya diberikan rema sebelum 1 Petrus saudara dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya semakin dikuatkan Tuhan. Kalau Tuhan panggil, dia tidak akan lepaskan. Saudara. Responi panggilannya, saudara. Saya percaya setiap kita punya panggilan pribadi. Dan kalau Tuhan panggil, kerjakan, saudara. Karena saudara tidak hidup sesuai dengan kemauanmu. Yang saudara hidupi adalah hidupnya Kristus. Sulit Pak David, sulit memang secara manusia. Tapi secara roh, saudara sedang ada di jalurnya Tuhan. Kembali ke slide selanjutnya, Kak. Saudara, firman-Nya melalui Rasul Petrus mengajarkan kita, mengingatkan kita, saudara. Cara pandang kita sebagai orang Kristen harus memandang bahwa kondisi hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Ya, kondisi hari ini adalah hari akhir, di mana kedatangan Yesus tidak lama lagi. Nah, kapan Pak? Gak teko-teko. Maaf saudara, ternyata firman itu mengajarkan supaya cara berpikir kita itu ngerti bahwa yang kita hidupi sekarang itu kondisi akhir zaman. Santai aja Pak, di Tuhan ya masih nanti datangnya. Kalau kita masih berpikir seperti itu saudara, saudara gak akan dapatkan visinya Tuhan. Tapi kalau namanya hari akhir, hari penghabisan, saudara pernah kerjakan sesuatu dan waktunya mepet tinggal dikit gitu. Saudara nggak mungkin gose. Itu saya mungkin ya. Ya.
besok saja. Nanti masih ada waktu. Bulan depan aja. Habis waktunya, saudara. Tapi kalau cara pandang kita melihat bahwa ini adalah hari yang pungkasan, hari yang terakhir. Saudara nggak mungkin main-main. Saudara tidak mungkin sembarangan waktu. Saudara tidak mungkin leha-leha. Ya, saudara nggak mungkin langsung, kayak anak kecil yang disuruh mandi ibunya tuh. Koset toh bu. Nggak mungkin saudara. Saudara pasti akan kerjakan langsung. Karena saudara tahu bahwa waktunya akan habis. Ya, jadi hari-hari akhir ini ya kalau di dalam 1 Timotius 3 ya kita tahu di sana ketahuilah pada hari-hari akhir akan terjadi masa-masa yang sukar, saudara. Ya 2 Timotius 3. Masa-masa yang sukar. Ya, manusia akan menjadi hamba uang. Masa-masa yang sukar itu enggak di luar sana, saudara. Termasuk pada kita. Soalnya kita ya manusia. Ya. Masa-masa yang sukar bisa terjadi dalam gereja. Masa-masa yang sukar bisa terjadi dalam keluarga kita. Masa-masa yang sukar bisa terjadi dalam ekonomi kita, ya, bahkan dalam diri kita. Saya dan saudara bisa saja, ya, karena hari akhir, ya. Tapi saudara, kalau saudara responi panggilan Tuhan, ya, saya menangkap visi Tuhan bahwa secara pribadi kita semua itu kalau jadi orang Kristen, ya kita kan dipanggil, dipilih. Nah, kita semua tuh ayat 7 tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalau kita tuh menguasai diri supaya berdoa, fokus kita tuh lain, saudara. Saudara kalau kerja kan fokusnya banyak. Kalau saudara belajar apa gitu kan mesti fokusnya ke sesuatu hal. Gitu. Tapi kalau saudara duduk diam di hadirat Tuhan, fokus saudaranya cuma Tuhan dan saudara. Nah, artinya ada space, ada tempat di mana Tuhan tuh butuh tempat supaya kita tuh nangkep maunya Tuhan. Nah, saudara kita semua tuh dipanggil buat jadi anak Tuhan. Mestinya panggilan saudara dan saya mestinya sama. Pastinya kita dipanggil untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tanpa itu saudara, kita nggak akan hidup jadi murid Kristus ya. Saudara kalau saudara berdoa, ya saya ketika berdoa syafaat saya fokuskan berdoa untuk orang-orang terdekat. Ya, paling mudah seperti itu saudara. Enggak usah doakan Israel, doakan Palestina kaduan saudara. Doakan mana yang Syria yang kemarin banyak orang Kristen dibunuh, ya. Doakan keluargamu, saudara. Doakan istrimu, doakan anakmu, doakan pasanganmu, doakan calon istrimu, ya. Kalau saudara nggak berdoa buat mereka, sebenarnya saudara nggak mengasihi mereka. Ya, kita butuh orangnya, tapi kalau saudara nggak butuh, tak jamin saudara ditinggal. Wong saya sama istri saya mana ini? Kamu gak duduk depan mah? Aku tak bisa hidup tanpa hidupmu. Kok takut mah duduk belakang kenapa? Bercanda. Nah saudara, fokuskan pada orang-orang terdekat ya. Istri, anak. Kan sumber permasalahan itu ada di dalam keluarga kita saudara, yang paling mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Kalau saudara doakan orang terdekat, saudara akan dilatih Tuhan mengasihi. Saudara akan dilatih Tuhan mengerti kebutuhan manusia batiniah. Ya. Jangan cukupi uang sakunya sekolah aja saudara, kurang saudara. Ya. Sekolah sekarang tuh sangu berapapun kurang namanya anak. Ya. Tapi kalau saudara cukupi kebutuhan manusia batiniahnya, doakan anakmu, ya, doakan istrimu yang mengasihi kamu seperti apapun keadaannya, ya. Doakan mertuamu
Ya, doakan siapa lagi? Orang-orang terdekat saudara, nggak usah jauh-jauh, lingkup keluarga saja ya. Kalau saudara fokus mendoakan mereka, kasih itu nyata. Amin. Ya, kalau saudara doakan, aku berdoa Tuhan, buat kota Ngawi. Wah ya nggak apa-apa berdoa untuk yang lainnya nggak apa-apa, memang harus ya. Ada pokok-pokok doa. Tapi kalau, kalau kalau mau latihan, latih dari orang-orang terdekat. Saya nggak tahu kenapa Tuhan latih saya seperti itu. Ternyata ketika Tuhan latih dari yang terdekat, kan lebih gampang gitu loh saudara ya. Nah, kalau saudara sulit berdoa, ya, apalagi untuk orang-orang yang menyakitkan hatimu, ya, kan kalau kita berdoa ya doa buat orang-orang yang menyayangi kita itu biasa. Saudara. Tapi kalau kita berdoa buat orang-orang yang menyakitkan hati kita, saudara, kok angel sih Pak? Ada Roh Kudus yang menuntun, saudara. Sebab dia pribadi yang memulihkan. Jangan berdoa lewat cara pikiranmu sendiri, saudara. Nanti kayak Yunus, Tuhan apa untungnya menyelamatkan bangsa Niniwe. Ya kayak kita berdoa buat orang menyakitkan. Jangan-jangan nanti dia ngelunjak. Jangan-jangan dia umat lagi Tuhan. Rugi dong didoakan. Tapi kalau saudara mengasihi, saudara akan doakan meskipun itu menyakitkan. Itu cara mengasihi musuh yang paling awal saudara. Ya, artinya musuh adalah orang-orang yang selalu menyakitkan kita. Tapi kalau saudara doakan, saudara dijadikan Roh Kudus manusia yang rendah hati. Amin. Saudara, kerendahan hati itu paling banyak menyelesaikan masalah. Nah, kalau saudara mau rendah hati, saya yakin banyak masalah akan diuraikan. Banyak masalah akan diudari satu persatu. Kuncinya supaya satu rendah hati, saudara. Kalau kita nggak mau rendah hati, itu hanya masalah melotot odol Pak Bambang. Itu ya sulit diselesaikan ya. Kalau hanya kita nggak mau rendah hati hanya karena masalahnya mungkin di rumah cuma cuci piring. Masalahnya cuma cuci piring tapi kita nggak mau rendah hati. Itu bisa jadi bom waktu saudara. Ya. Tapi kalau saudara mau rendah hati, saudara mau mengasihi orang yang membenci saudara, saudara mau mendoakan orang-orang yang menyakiti hati saudara, saudara sedang timbun bara api di kepalanya. Bukan untuk menghukum, itu untuk menginsafkan, untuk mengingatkan, untuk mempertobatkan. Sehingga kita dijadikan orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Nah, ketika kita berdoa buat orang-orang terdekat ya, Anda akan menjadi teladan yang baik saudara kalau Anda sudah berdoa. Ya. Kalau di Komsel teman-teman tuh curhat kok wangel mengandani anak. Ada yang nyeletuk, wis sing berubah dudu anake, mboke wi. Saya pikir ya memang betul saudara ya. Anak kita saya rasa cuma mendengar 1% dari 100% yang kita sampaikan. Tapi dia akan lihat 99% dari apa yang saudara lakukan. Jadi kalau saudara berdoa, saudara menjadi teladan yang baik. Coba salaman kiri kanannya. Yuk jadi teladan yang baik. Cuma berdoa loh saudara, itu teladan yang mempengaruhi kehidupan dalam keluargamu. Kalau saudara sulit berdoa, ikut som saudara. Itu ada lembaran mana makananku. Jangan anggap remeh saudara lembaran mana makananku itu. Itu kayaknya sepele cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya selalu ingatkan anak saya, Endi sudah isi mana makananku. Tak lihat tak di kamar, puji Tuhan sudah diisi. Itu cara Tuhan, dia pengen hadir dalam hidupmu saudara. Ya, yang ikut som bersukacitalah.
Kalau saudara sudah masih pengen isi mana makananku, minta saya saudara, tak printkan nanti. Loh, saudara ini mana makananku itu mungkin kayak lembaran, oh itu kan buat som Mas Hafid. Oh bukan saudara, itu buat saudara dan saya. Ya mungkin saudara nggak punya mana makananku ya, tapi saudara punya kertas, punya buku di rumah. Ya, dengar firman, baca firman, tulis firman, renungkan apa yang menjadi teguran Tuhan, apa yang menjadi Tuhan ingatkan, dosa apa yang sudah ditegur, yang sudah saudara lakukan, di situ ada. Ya, supaya melatih, kalau kita terlatih, saudara murid Kristus. Oh, mungkin yang banyak yang takut ikut som apa mana makananku ya. Ya, saudara, kalau berdoa adalah teladan yang baik. Saudara, kalau dilihat di Alkitab ya, Ayub selalu berdoa menguduskan anak-anaknya. Ayub 1 ya, Ayub 1. Dia selalu memanggil anak-anaknya ketika habis pesta gitu. Ya karena dia kaya, anak-anaknya selalu didoakan dan setiap pagi Ayub selalu mempersembahkan korban sesuai dengan jumlah anaknya. Itu contoh bapak, contoh anak. Ya kalau kita kan nggak mungkin setiap pagi harus mempersembahkan sapi, kambing, domba. Ya tugas kita setiap pagi aja berdoa untuk anak, berdoa untuk orang-orang terdekat. Itu seperti Ayub tadi saudara, kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jangan-jangan nanti anakku menyakiti hati Tuhan. Jangan-jangan mereka berbuat suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlu kita bawa dalam doa. Tanpa kita bawa dalam doa, iblis yang akan kendalikan dia. Saudara. Tapi kalau kita bawa dalam doa, saudara sedang tudungi. Saudara seperti seorang bapak yang berdiri di samping atau di dekat anaknya, gak izinkan musuh menyerang. Itu doa, saudara. Emang gak kelihatan ya sarananya, ya, tapi malaikat bersama saudara dan saya, bersama orang-orang yang saudara doakan. Daniel yang begitu sibuk berdoa 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem. Ya. Ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya yang biasa dilakukannya. Terbiasa saudara. Tanpa kebiasaan saudara, memang tubuh kita itu banyak kali melakukan hal-hal yang terbiasa. Ya. Sulit loh Pak. Ya, saya bukannya, kemarin teman-teman Komsel itu tak cereweti terus saudara. Gimana waktu mau pribadi dengan Allah? Baru bisa 5 menit Mas David, enggak apa-apa latih terus ya, tambahkan 10 menit. Kalau yang sudah 10 menit tambahkan 15 menit. Latih terus ya. Sebab tubuh itu kalau enggak dilatih saudara, bangun tidur kita mesti ya ngopi lah. Nyekel piring lah. Nyekel HP ya. Apalagi ibu-ibu ya nyekel sapu lah. Nyapu rumah. Wah cucian banyak lah, tak jamin saudara kita semua mesti sama gaya hidup kita. Tapi kalau saudara biasakan bangun pagi menghadap ke Yerusalem. Bukan ngulon loh saudara, maksudnya menghadap Tuhan. Ya. Seperti saudara sepupu kita loh, mereka punya kiblat loh saudara. Saudara punya kiblat juga saudara ya. Kiblat kita mau ngulon, mau ngetan, mau ngidul, yang penting saudara menghadap tahta Allah. Daud yang raja yang begitu sibuknya, saking rindunya dia ngomong, cinta akan rumahmu Tuhan menghanguskan aku. Karena dia terlatih saudara, gak mungkin Daud ngomong seperti itu tanpa terlatih. Kalau saudara terlatih, badminton, ya mesti saudara kayak ada sesuatu yang narik ke sana, pengen ke sana. Wah badminton. Sudah ditelepon sama teman-temanku. Atau saudara terlatih apa? Nge-gym. Ya. Wayang nge-gym. Waktunya fitness. Biar six pack. Kalau aku kan one pack. Ya, karena saudara terlatih. Seperti kayak ada yang otomatis mengingatkan gitu loh saudara. Itu otak kita tuh seperti itu saudara karena terlatih. Tanpa dilatih ya kita mesti gak akan bisa. Ya,
Saudara bangun pagi, maaf ya, nyekel ke dapur ambil kopi, ambil gula. Itu karena terlatih saudara. Ya. Saudara dalam keadaan ngeriem kalau bangun tidur mesti bisa. Godok banyu ceklek gitu. Loh itu karena manusia kita itu terlatih seperti itu saudara. Sel otak kita memerintahkan hal-hal yang terbiasa kita lakukan setiap hari. Tapi kalau saudara latih berdoa, yang paling enak memang subuh ya, Kotomi ya. Kan belum banyak pikiran. Itu kalau sudah di atas jam 6 saudara, belanja, tagihan. Kalau sudah jam 7, sekolah, sudah jam 8. Apalagi jam 12 sudah cemot-cemot saudara. Tapi kalau pagi hari bangun tidur, otak kita itu harus dilatih. Nah saudara, kalau saudara jadi anak Tuhan, saudara dipanggil untuk berdoa dan merenungkan Tauratnya siang dan malam. Semakin Anda responi panggilannya, semakin mudah Tuhan mengendalikan hidup saudara. Saudara, saudara dulu lahir baru, masih ingat waktu lahir baru? Coba angkat tangan siapa yang pernah lahir baru, merasa sudah lahir baru. Gak usah malu saudara, saya tak tutup mata. Pak, aku tuh dulu lahir baru itu Pak. Tapi kok rasanya beda ya. Koyo-koyo bertanya-tanya, aku biar ini lahir baru tenan apa ora? Saudara, lahir baru itu kayak manusia baru, bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir perlu makanan, namanya manusia. Entah itu manusia rohani, entah itu manusia jasmani, itu perlu makanan. Nah, saudara kalau nggak makan lapar, lapar. Manusia rohani juga gitu, ya. Kalau saudara nggak makan sehari saja, saya itu orang yang paling nggak bisa telat makan, saudara. Lemes nggak apa-apa, cemas, kok bisa ya? Saya kok secemas ini kayak kehilangan berlian, perak dan permata. Akhirnya ya tadi bahkan mau ibadah ini istri saya, oke sarapan enggak? Ya lebih baik sarapan mah daripada aku semaput dong. Belikan sana enggak apa-apa. Nah, saudara, itu manusia jasmani kita saudara. Manusia baru kita yang lahir baru dulu, ya kalau merasakan, ya kalau enggak dikasih makan, pernah pelihara sesuatu enggak dikasih makan gitu? Makhluk hidup, mesti mati saudara. Ya, saya pelihara burung dara, itu kalau terlambat makan tak lihat tuh jalannya gelior tak perhatikan. Kok bisa gelior ya? Bareng tak kayak makan gitu langsung gitu. Oh ternyata ya namanya makhluk hidup saudara. Begitu juga dengan manusia rohani kita. Kasih makan saudara. Latih dengan berdoa. Tanpa itu manusia rohani akan mati. Tiga kali sehari kalau manusia jasmani kita makan. Nah, manusia rohani kita itu kita tawar loh saudara. Ada yang sekali, ada yang enggak makan. Puasa Pak. Kalau puasa makan jasmani enggak apa-apa, tapi kalau puasa rohani enggak berdoa, saudara disenggol gini aja bisa tumbang saudara kita itu. Sebab doa itu sarana yang sangat-sangat simpel, tapi buat melakukannya itu kayak perang batin saudara. Ya, merasa? Kalau saudara akhirnya merasa kalah, iblis itu enggak perlu kasih panah yang gede. Enggak perlu saudara, karena saudara sudah kalah duluan. Tapi kalau saudara lawan, aku sakit nih, aku harus tetap berdoa. Paksa saudara, ya memang gak gampang, mesti kita semua diberikan kekuatan sama Tuhan. Tapi kalau saudara terbiasa kalah, kira-kira iblis perlu hal yang lihai gak buat mengalahkan saudara? Gak perlu, karena saudara sudah terbiasa malas, terbiasa gak duduk waktu menyerahkan diri, ya waktu sakit mungkin saudara, aku gak bisa duduk ya, waktu saudara mungkin sibuk, gak ada waktu ya, buat iblis itu kita dianggap kamu sudah kalah, gak perlu panah yang lebih gede. Tapi kalau kamu sulit ditumbangkan, lawannya tambah banyak memang. Tapi saudara dan saya adalah umat pemenang. Amin. Nah, perlu dilatih saudara. Nah, perang batin, ya
Nggih Mbah Tomo. Mbah Tomo sering cerita jam 3 sudah goreng pia-pia. Saya kadang bingung Mbah Tomo. Mbah Tomo berdoanya jam berapa Mbah kalau jam 3 goreng pia-pia? Mungkin bisa saja habis goreng pia-pia. Ya, ya, tapi berikan waktu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita nggak terlatih, perang itu kita bisa jadi orang yang kalah dalam peperangan. Tapi kalau saudara terlatih, saudara akan berperang setiap hari. Dan saudara memperoleh kemenangan. Sebab kita tidak diciptakan untuk kalah, saudara. Saudara dan saya diciptakan untuk menang. Makin sibuk Pak, makin stres Pak, makin banyak pekerjaan Pak, akhirnya nggak jadi berdoa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kalah dan iblis suka. Saudara, manusia roh kita itu yang bereaksi dengan manusia batin kita, yaitu jiwa kita, perasaan kita, ya, cara berpikir kita. Saudara, itu sebenarnya nggak butuh hal-hal yang di dunia ini, saudara. Tidak butuh yang namanya duit, ya, nggak butuh yang namanya liburan, atau mungkin refreshing. Masa sih Pak? Coba aja orang stres liburan saudara. Orang lagi banyak masalah. Tubuhnya bisa di tempat wisata, tapi pikirannya di masalah. Tubuhnya bisa diajak refreshing, tapi kayak bingung gitu saudara. Ya itu manusia batin kita nggak terjawab, nggak dipenuhi dengan hal-hal yang mencukupi kebutuhannya. Nah, kalau kita nggak dicukupi kebutuhannya saudara, pasti kita akan terombang-ambing dan jiwa kita mudah tersesat. Tapi banyak sekali yang kita milih caranya seperti itu saudara. Ya, saya kalau lagi bunek ya, mah yuk munggah gunung yuk, maksudnya ke arah gunung sana. Touring, entah cari sate, entah apa, itu cara-cara manusia saudara. Ya nggak apa-apa saudara, nggak salah. Tapi saudara, itu bukan kebutuhan manusia batiniahmu saudara. Itu kebutuhan kebersamaan. Ya, kebutuhan unity buat kita menjalin hubungan. Ya. Sebentar lagi kita kan tur kan ya, panitia tahunan. Ya. Refreshing itu kebutuhan kebersamaan untuk menjalin hubungan. Ya. Kalau tur, mumpung turnya masih lama, masih 2 bulan lagi, nabung dulu lah. Ya, supaya nanti sangunya pepek gitu saudara. Ya, jangan tur nanti saudara tur tapi pikirannya di rumah, ya kita ya sama saja saudara ya. Nah, karena kebersamaan itu juga penting untuk menjalin sesama, itu sangat perlu saudara ya. Ajak refreshing keluarga, itu perlu komsel, itu kebutuhan bersama. Ya, nggak ada orang tur berangkat sendiri, nggak ada saudara. Ya, orang tur minimal keluarga gitulah. Ya, akhirnya dikuatkan melalui komunikasi. Tapi kalau namanya kebutuhan pribadi saudara, itu saat teduh. Amin. Yuk ngomong bareng-bareng sama saya butuh saat teduh. Nah, tapi banyak yang hilang, banyak yang jadi korban saat teduhnya. Ya, kita masih memikirkan saat umpiaknya. Saat teduh itu kebutuhan manusia pribadi yang mendasari segala kebutuhan kita, saudara. Ya. Jadi kalau nanti piknik, ya jangan sampai saudara nggak nabung, nanti pulang piknik ya bingung saudara, waduh sangunya habis. Atau mungkin kemarin berangkat piknik, sangunya ngutang, ya pulang-pulang malah bingung lah, itu karena kita nggak persiapkan. Nah, tapi kebutuhan kita memang perlu dipersiapkan saudara ya. Saudara secara pekerjaan kita itu dipanggil Tuhan kan beda-beda saudara ya. Ada yang dipanggil Tuhan berbisnis, ada yang dipanggil Tuhan saudara jadi guru, jadi PNS. Ya, kalau saya di gereja sini ya pekerjaan saya nyapu, ngepel itu secara kegiatan kebersihan. Kalau di kantor ya komputerisasi, apalah ngatur-ngatur jadwal. Itu
sama saudara dengan pekerjaan saudara dan saya. Pekerjaan kita secara jasmani itu sama. Tanggung jawab kita sama-sama di hadapan Tuhan. Ya. Jangan anggap saudara yang full timer di sini, Pak Bambang di sini itu kayak pekerjaan yang dikuduskan. Ya itu cuma cara berpikir manusia. Tapi tanggung jawab kita, entah saudara mau ngasih berjualan, yang terus saudara mengajar, entah saudara tukang beca, kuli bangunan, ya, saudara direktur, tanggung jawab kita sama di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan yang kami lakukan di sini sama tanggung jawabnya. Ya. Harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Harus benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Harus benar-benar kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jangan pikir saudara kalau hanya jualan, saudara itu enggak bertanggung jawab sama Tuhan. Ya. Apapun yang kita kerjakan, entah itu jualan, kita ya tanggung jawab sama Tuhan. Jual apa saja, ya, saudara bisnis apa saja, pekerjaan apa saja, tanggung jawab kita sama Tuhan. Kalau saudara enggak kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara akan capek dengan namanya pekerjaan. Nah, lanjut Kak. Berdoa dan merenungkan firman siang dan malam adalah gaya hidup anak Tuhan. Nah, kalau saudara masih sulit tuh, lanjut lagi Kak. Nah itu. Ayat 16 tadi, ayat 16. Ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, kasih itu sumber kekuatan yang dahsyat banget. Ya. Kasih itu sumber kehidupan yang luar biasa banget. Ya. Kalau kita mengasihi, kita enggak akan mudah lelah, saudara. Ya. Kalau kita mengasihi, kita enggak akan mudah putus asa. Makanya ada pujian itu mengasihi lebih sungguh. Karena apa saudara? Ingat, karena kalau kita mengasihi lebih sungguh, kita akan ngerti bahwasanya Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi, saudara siap melayani. Jangan melayani dulu baru mengasihi, saudara. Nanti nyeklek di tengah jalan. Ya, makanya mengasihi dulu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Supaya kita nggak gampang putus asa, mengasihi dulu saudara. Ya. Kalau saudara mengasihi dulu, semakin banyak orang yang diberkati dengan pelayanan saudara. Tapi kalau saudara nggak mengasihi, pelayanan kayak apapun nggak bisa jadi berkat saudara, apalagi buat kita sendiri. Ya. Malah capek, malah protes. Ya. Berat Pak Bambang jadi PKS, banyak pengorbanan. Ya memang banyak pengorbanan, tapi kalau saudara mengasihi, saudara akan suka berkorban. Ya, beda saudara ya. Memberi pengorbanan dan suka berkorban, beda. Kalau saudara mengasihi, saudara rela dibentuk. Kalau saudara mengasihi, saudara rela direndahkan. Kalau saudara mengasihi, saudara enggak butuh yang namanya pujian. Karena kalau saudara mengasihi, katakan kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, ketika kita mengasihi, ada rasa penerimaan. Ada rasa di mana saudara akan diterima dan menerima. Coba kalau nggak ada kasih. Seperti apapun keluarga kalau nggak ada kasih, kayak nggak kenal saudara. Bapak sama anak kayak nggak kenal. Ya, anak, adik sama kakak kayak nggak kenal. Ya kayak keturunan daging gitu aja. Tapi nggak ada hubungan. Tapi kalau kita mengasihi dulu, ya seperti apapun tindakannya itu adalah pelayanan yang terbaik. Karena saudara mengasihi terlebih dahulu. Next. Saya ajak baca ayat 17 saudara ya. Maaf kok ayat 17. Ayat
Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, semua yang kita miliki itu namanya kasih karunia, namanya karunia. Ya. Semua, apapun, tak terkecuali yang kita miliki adalah kasih karunia. Ya. Saya kemarin mendengarkan cuplikannya Pak Mutu, waktu saya pagi nggak bisa datang, saya dengar dari samping itu. Pak Mutu kencang banget ngomong. Ya, semua yang kita miliki milik Tuhan. Ya. Apa yang ada di dalam tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita. Ya. Kalau jiwa dan perasaan kita milik Tuhan, apa yang nempel dalam kehidupan kita, itu ya milik Tuhan. Ya. Bukan milik kita pribadi. Ya. Jadi apapun yang kita punya ya, entah itu talenta, harta, duit yang tiap hari kita cari mati-matian, ya, pekerjaan, bahkan pelayanan, semua yang kita punya, semua yang kita bisa harus dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Sebab saudara, kalau kita nggak kembalikan ke nama Tuhan, kita itu pencuri. Saudara. Ya. Pengurus kasih karunia. Kalau saudara senang bahasa Inggris, artinya itu tulisannya itu steward. Apa Pak bacanya? Steward. Maaf saudara, lambene wong Ambon campur Jawa yang angel. Steward. Itu pengurus, ya, bukan pemilik. Pengelola, ya. Kita itu pengelola bukan pemilik, ya. Di King James itu seperti itu, ya. Kita itu pengelola bukan pemilik. Jadi apa yang kita punya, kita itu pengelola. Jadi apa yang kita terima, kita harus kelola, kita kembalikan buat sang pemilik, yaitu Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ya. Harus kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dipegang sendiri saudara. Saudara semakin saudara pegang akan kehilangan. Soalnya ada yang miliki saudara, saudara akan dituntut. Ya, kalau saudara mencuri dan konangan, duh, ini duitku. Saudara akan ngomong, bukan, ini duitku. Saudara bisa dipenjara. Ya. Itu seperti halnya kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki, jangan dipegang sendiri. Ini milik Tuhan. Ini patut kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita diberikan kasih karunia lebih banyak dari orang yang gak percaya. Lupa orang gak percaya Yesus lupa lebih enak, lebih kaya, lebih gampang cari uang, cari bisnisnya lebih gampang. Ya biarin aja, tapi mereka nggak dikasih keselamatan. Keselamatan itu diberikan loh saudara, bukan dicari loh. Ya. Saya sudah jangan cari-cari saudara, nggak akan ketemu. Kita diselamatkan karena dipanggil dan dipilih. Jadi kalau mereka belum selamat, ya karena mereka belum dipanggil dan belum dipilih. Kasihan nggak? Kasihan, katanya Ipin Upin. Ya, kalau saudara sudah dipanggil dan dipilih, itu bukan hasil usaha kita, itu karunia Allah. Bukan hasil usaha kita sendiri, bukan karena kita diselamatkan. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, makanya kalau saudara benar-benar nangkep itu, saudara akan punya belas kasihan buat orang yang enggak diselamatkan. Kenapa sih Pak sulit mengasihi? Karena kita enggak menyadari bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Mereka enggak dipilih. Saya kadang lihat keponakan, lihat orang-orang tercinta yang enggak terima keselamatan. Saudara senang? Batin kita ini enggak bisa dibohongi saudara. Mereka binasa loh saudara. Kalau mereka binasa, itu tanggung jawabnya siapa? Saudara dan saya orang-orang terdekat. Bukan tanggung jawabnya Mbak Bupati. Bukan saudara, tanggung jawab saudara dan saya. Nanti di penghakiman, mungkin mereka ketemu saudara, wih kena apa biyen kok gak cerita babakan Yesus nang aku. Sorry ya, aku sibuk.
kalau saudara ceritakan kasih Yesus, kalau saudara berdoa buat mereka, orang yang saudara cintai, saudara punya tuh orang-orang tercinta di dalam rumah yang belum diselamatkan, mesti punya, ya. Entah di tetangga sebelah, entah satu rumah, entah satu pekerjaan. Kalau saudara hanya cinta karena dia baik, suka ngasih kepada saudara, saudara nggak cinta sama dia. Cara termudah itu tadi loh saudara, bawa dalam doa. Nanti terlatih saudara. Kalau kita nggak pernah berdoa, orang-orang yang kita cintai, ya mereka nggak akan diselamatkan. Tapi kalau saudara berdoa, Bapa yang di surga melihat, mendengar, belas kasihan dicurahkan buat mereka. Belas kasihan terbuka buat hati mereka. Belas kasihan hadir dalam hidup mereka sehingga mereka melihat, oh nama Yesus adalah Tuhan segala Tuhan yang layak disembah. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu diberikan karunia yang paling banyak, saudara. Ya, termasuk paling besar adalah karunia keselamatan yang kita terima. Ingat, semua yang kita miliki bukan milik kita, termasuk keselamatan. Ya, saudara sudah terima keselamatan? Amin. Keselamatan bukan milik saudara. Kalau keselamatan cuma milik saudara, nanti kayak filmnya itu loh, yang sering kita lihat diputar Pak Bambang itu loh, yang di tengah laut orang tenggelam, ya, mereka nggak peduli, malah pesta di dalam kapal itu keselamatan di PDW itu seperti itu saudara, nggak dibagikan, tapi ada yang nyemplung ke laut itu ya, karena dia merasa bahwa keselamatan bukan buat dia sendiri, buat semuanya. Buat orang-orang yang kita cintai, buat komsel kita, buat saudara seiman kita, buat saudara yang paling menyakiti saudara. Ingat, jangan sampai nanti kita di hadapan Tuhan, kita gak bagi-bagi keselamatan. Dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita adalah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, maka dari itu kelola dengan baik apa yang kita miliki termasuk keselamatan. Ya. Gereja ini ada untuk kita dimuridkan, semakin dimuridkan, semakin saudara akan mengerti bahwa saudara tidak dipanggil untuk duduk diam, tapi saudara dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Ya. Oleh sebab itu beritakan kabar baik saudara, supaya belas kasihan Allah juga tersampaikan kepada orang-orang yang kita kasih, yang belum mendengar berita keselamatan. Mari kita berdoa, saudara. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus remakan kepada kami setiap pribadi. Kami perlu terhubung dengan Engkau setiap hari Tuhan. Sebab di sana kami dapati hadirat-Mu yang tidak kami dapati di dunia ini. Kami dapati hati-Mu yang penuh kasih bagi kami. Ampuni kami Tuhan jika kami membuang banyak waktu sia-sia. Ampuni kami Tuhan jika banyak kali yang kami kerjakan tidak berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus, Kau pribadi yang lembut. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terpujilah Engkau Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Ya Bapa, tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, oh Yesus. Pagi hari ini kami belajar bagaimana kami tetap terhubung dengan Engkau. Bagaimana kami membangun hubungan itu melalui doa-doa kami saat teduh kami. Oleh karena itu Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman teguran-Mu pagi hari ini dalam kehidupan kami. Sehingga ke depan kami semakin erat terhubung dengan Yesus kami. Terima kasih buat firman remakan dalam kami, dan kami akan praktekkan untuk kami dapat semakin cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan dan memperhatikan pengumuman waktu dan tempat. Persilakan. Shalom, Jemaat GUPL Sari yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silakan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu, pukul 5 pagi di meeting room gereja.
Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal komsel masing-masing. Som 1 dan 3 setiap hari Jumat pukul 6 sore di gereja. Untuk wilayah Ngeneng bertempat di Ibu Erna. Doa malam hari Kamis pukul 9 malam di ruang meeting gereja. Mari anak-anak kaum muda dan remaja hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Sadayut hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Ibadah El Sade Kids hari Minggu, sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa tambahan pengumuman saudaraku. Saudara mungkin minggu lalu sudah menerima amplop janji iman. Nah, saudara, ini janji iman ini adalah akan dipergunakan untuk seksi pembangunan, akan membuat ini batas yang dikasih korden ini loh. Jadi sekat ini ya. Ini akan ditutup dengan rapi dengan sekat ya. Terus juga kursi plastik yang kita butuhkan tuh karena itu sudah berumur puluhan tahun dan sudah pecah-pecah. Dan akhirnya dari 300 tuh kayaknya tinggal mungkin 20 atau 30. Kita membutuhkan itu. Dan komputer di atas itu CPU-nya sudah mati-mati terus ya. Kadang-kadang sekali kita pakai itu bisa mati 2-3 kali. Nah, makanya dibutuhkan sesuatu yang baru dan saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang diberkati Tuhan. Saya percaya kok itu. Saudara pengen diberkati Tuhan? Alkitab berkata kalau kita ingin diberi maka kita harus memberi. Itu prinsip Alkitab. Jadi saudara yang belum menerima amplop ini ya, amplop janji iman ini sampai bulan Juni. Saudara bisa memberikannya sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Jadi sebelum saudara memberi, menulis seperti ini, kami menulis di dalam sini, kami berdoa dulu Tuhan suruh kami menabur berapa, karena ini untuk pelayanan Tuhan, ya pekerjaan Tuhan. Nah, saudara di toko buku sana ada seorang hamba Tuhan yang menitipkan jaket untuk dijual. Dia itu pelayanannya memang di kota kecil dan memang kebutuhan tuh sangat banyak, tetapi hanya dititipi 4 jaket dia titipkan, harganya 150.000. Jadi saudara mungkin kalau membeli itu bukan karena saudara butuh, tetapi mungkin saudara mau menolong hamba Tuhan tersebut ya. Ini menitipkan kepada kami, ya sudah kami akan jual di toko buku sana. Di depan sana saudara ada kotak yang dulunya kita pakai untuk persembahan itu adalah sekarang kita jadikan kotak permohonan doa. Jadi kalau saudara punya beban yang harus didoakan, saudara tulis saja, masukkan ke kotak yang di depan sana. Itu kotak permohonan doa, nanti bagian seksi doa akan mengambil itu, bahkan tolong diaktifkan kembali semua komsel-komsel untuk menara doa. Supaya pokok-pokok doa nanti bisa ditaruh di situ dan didoakan. Ya, jadi sekarang saudara mulai bulan ini sudah ada kotak doa, silahkan saudara memasukkan permohonan doa saudara di kotak yang ada di depan sana. Bulan Mei memang PKS dan aktivis akan mengadakan family gathering atau retreat saudara, tapi untuk tour. Dan memang ini sebenarnya yang pertama adalah untuk PKS dan aktivis, tapi karena tadi Pak David sudah juga ngomong,
Maka jemaat yang rindu atau pengen ikut karena akan diadakan tanggal 1 Mei itu hari tanggal merah. Saudara bisa menghubungi panitia yaitu Bu Heni atau Bu Liana sebagai bendahara. Bagi yang sudah mendaftar bisa mulai membayar ya. Untuk acara tur, ini acara turnya akan ke Jogja. Biasanya kan kita setahun sekali ada pertemuan PKS dan aktivis untuk berdoa bersama. Nah, kali ini kita akan tur, di sana nanti kita akan mengikat kebersamaan, kita bisa berdoa bersama, kita bisa menikmati ciptaan Tuhan bersama ya. Jadi biayanya 220. Itu sudah termasuk makan. Tak pikir ini paling murah saudaraku. Saudara ikut tur di mana-mana. Kayaknya sekalipun di Jogja, saya di RT saja itu hampir 400.000. Ya, jadi tolong segera menitipkan keuangan itu kepada Ibu Heni Suryandari. Tolong Bu Heni berdiri Bu. Nah itu loh Bu Heni itu loh ya. Nanti kalau sore Bu Liana. Jadi bendaharanya adalah Bu Heni tersebut. Kalau saudara ini pas benar ya. Jadi memang panitia tidak cari laba atau apa. Ini panitia tahunan yang mengadakan. Kalau saudara ingin memberkati supaya bisa ada serep ya 250. Begitu loh saudara ya. Kecuali yang ikut sendiri-sendiri. Kalau berempat ya mungkin 220. Atau kalau saudara melebihi Tuhan memberkati begitu saja. Ya, jadi biayanya 220. Tidak ada pengumuman yang lain. Mungkin ada yang baru pertama kali ini hadir. Bisa mengangkat tangan. Saudara, minggu depan persiapkan hidup saudara. Bagaimana kita akan menerobos benteng-benteng yang dibangun oleh setan. Kita akan belajar mendengar firman untuk bagaimana cara mengatasi tekanan. Saudaraku, sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Ajak teman-teman saudara untuk datang minggu depan. Karena kebetulan memang saya yang khotbah. Jadi saya sudah tahu karena Tuhan sudah ngomong kepada saya. Jadi saya sampaikan, ajak teman-teman saudara yang banyak yang tertekan, yang stres, yang berbeban berat. Datang hari Minggu besok supaya kita mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Ya, Dia pasti melakukan kekuatannya, kemauannya kepada gereja yang Dia dirikan. Jangan kecil hati. Kita hari ini mendengarkan tentang doa, minggu depan kita akan praktekkan bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi kita untuk mengatasi tekanan. Karena saat-saat ini bukan hanya kesulitan. Kalau kesulitan tuh lewat saja. Tapi kalau yang namanya tekanan, ini lama saudaraku. Ini akan menekan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita mengatasi tekanan dan kita keluar sebagai pemenang. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Persembahan saudara pegang. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Karena kami bisa beribadah. Karena kami tahu doa itu menembus ruang, menembus waktu, menembus jarak. Tidak ada yang bisa membatasi dengan doa yang kami naikkan kepadamu. Sekarang di tangan kami ada persembahan. Kami tahu ketika kami datang bertemu denganmu, kami tidak bertemu dengan tangan hampa. Karena itu ketetapan yang daripadamu, Tuhan kuduskan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini yang kami lakukan dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi kami. Saudara tengadahkan tangan saudara kepada Tuhan. Kami sepakat berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan yang belum bisa beribadah sampai hari ini. Tuhan kami kirimkan bilur-bilur Yesus untuk menyembuhkan. Kami berdoa bagi Pak Pangkung, kami berdoa bagi teman-teman yang lain. Bagi Pak Jamadi, Tuhan pulihkan seutuhnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami kirim bilur-bilur Yesus Kristus turun atas tubuh mereka.
Sekarang kami tengadahkan tangan kami kepadamu. Kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau. Itulah sebabnya pegang tangan kami Tuhan. Buat kami percaya kepadamu lebih daripada keadaan. Lebih daripada situasi kondisi. Lebih daripada kami percaya kepada diri kami sendiri. Karena kami tahu kami sedang menyembah Tuhan yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lakukan firman Allah yang kau dengar. Dan kiranya di dalam nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan turun atasmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu. Ketika engkau dan saya keluar dari tempat ini dan menjadi pelaku firman, maka kuasa firman Tuhan akan membungkus hidup kita. Dan kita dikuatkan untuk menguatkan orang-orang yang lemah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menudungi engkau dengan kasih setianya. Menyertai engkau dengan kemurahannya yang lebih dari hidup. Dan kehidupan 5 roti 2 ikan akan menjadi nyata dalam hidup kita. Bahkan akan berlebih karena firman-Mu mengatakannya. Sehingga semua orang tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Keselamatan dalam hidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.